anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Inang harap semuanya luar biasa. Nah, untuk anak sekolah minggu yang hari-hari ini sedang sakit, Inang doakan semoga cepat sembuh, cepat pulih. Hari ini kita mau menonton bersama-sama tentang siapa, ada yang tahu? Tentang Daniel. Nah, sebelum kita nonton filmnya, kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini dipimpin oleh teman kita bernama Maria. Silakan Maria. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Inang yang bercerita, kami akan mendengar. Amin. Pintu teater sekolah minggu telah dibuka. Kepada seluruh anak sekolah minggu diharapkan duduk yang rapi dan sopan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel
dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Anak-anak sekolah minggu, gimana tadi ceritanya tentang Daniel? Seru ya? Nah, apa sih yang bisa kita serap dari Daniel itu tadi? Anak-anak semuanya nonton ya, dari awal sampai akhir ya ceritanya ya. Apa yang bisa kita ambil dari Daniel? Karakter Daniel yang bisa kita ambil apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pertama, iya, dia orang yang taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa buktinya? Ada di ayat. Kita baca yuk. Kali ini dibaca teman kita yang bernama Pamio. Silakan Pamio. Ya. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasanya dilakukannya. Terima kasih Pamio. Nah, dikatakan tadi setiap hari Daniel berdoa kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sekalipun situasinya teman-temannya tidak ada yang melakukan itu, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Apalagi yang bisa kita serap dari karakter Daniel? Ada yang masih ingat tadi nonton tadi? Ayo. Tadi pertama dia taat, yang kedua apa? Dia pintar. Hah? Ini kok tahu Daniel pintar? Tahu dari mana? Nah, dia diangkat menjadi apa? Pejabat tinggi kerajaan. Seorang yang diangkat pejabat tinggi kerajaan oleh raja, berarti dia seorang yang pintar. Anak-anak mau kan jadi anak-anak pintar ya? Ina juga mau jadi anak pintar. Anak-anak sekolah minggu juga ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, seperti Daniel, dia melakukan bagiannya, dia berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel. Nah,
Anak-anak sekolah minggu gimana hari-hari ini? Masih tetap memuji nama Tuhan nggak? Masih tetap membaca firman Tuhan nggak? Ya, masih ingatkah minggu yang lalu belajar mendoakan teman-teman kita bersikap baik, bersikap sopan, dan bertutur kata yang baik dan sopan kepada teman-teman dan orang tua saudara kita. Apa janji Tuhan kepada kita? Masih ingat minggu lalu? Berkat kehidupan selama-lamanya. Itu ada tercantum di Mazmur 133 ayat 3. Siapa yang mau terima berkat kehidupan selama-lamanya? Angkat tangannya, angkat tangan kanan. Ini tangan Inang, ini tangan kanan sebenarnya ya, bukan kiri ya. Ya pasti semuanya mau ya, Inang juga mau, anak-anak sekolah minggu juga mau. Dan apa, lihat hasilnya. Kalau seperti Daniel, dia diangkat lagi, diberikan kepercayaan lagi oleh Raja Darius. Demikian juga kita. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan juga akan memberikan berkat lagi. Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat yang melimpah buat kita. Luar biasa ya janji Tuhan. Nah, siapa yang mau jadi seperti Daniel? Siapa yang mau terima berkat Tuhan seperti Daniel yang diangkat orang pintar? Siapa? Semuanya pasti mau ya. Ini udah maksud Inang itu sifat atau karakter Daniel ya, bukan siapa jadi Daniel maksudnya oh dia kan laki-laki, aku kan perempuan. Inang enggak, bukan begitu ya maksud Inang, sifat atau karakter dari Daniel. Nah, siapa anak sekolah minggu yang namanya Daniel di sini, ada enggak? Pasti orang tuamu berharap kamu seperti Daniel ya. Juga buat anak-anak sekolah minggu yang lainnya. Nah, buat hari ini kita berdoa terlebih dahulu mengakhiri pengajaran hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Inang berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami belajar Tuhan tentang Daniel Tuhan Yesus, di mana Daniel menjadi orang yang taat Tuhan, orang yang percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan menyelamatkan dia Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan, hari yang jahat Tuhan Yesus, virus corona masih banyak Tuhan, dan kami Tuhan, lengkupi kami Tuhan dalam darah Yesus, sehingga kami Engkau jagai, Kau pelihara Tuhan anak-anak sekolah minggu, keluarga-keluarganya Tuhan, untuk bungkus dalam darah Yesus. Berkati Tuhan mereka Tuhan, berkati orang tuanya Tuhan, Kau yang menjagai, Kau yang melindungi Tuhan buat kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah karakter Daniel itu ada di dalam setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak sekolah minggu. Apa? Ada yang kurang ya? Tugas belum ya? Wow, anak sekolah minggu suka ya ada tugas ya. Inang senang sekali. Nah, buat anak-anak sekolah minggu, tugas minggu ini buat yang sudah bisa membaca, Inang mau kalian videokan, kalian membaca Daniel 6 ayat 11 sampai dengan 12. Setelah video dan fotokan kalian pada saat membaca firman Tuhan ya. Dan buat anak-anak yang belum bisa membaca, bisa fotokan kalian pada saat menonton pembelajaran ini. Ya, Inang tunggu ya. Kirim ke Inang atau Inang Sito Rus. Oke, selamat hari Minggu semuanya.